bilang kayak orang mati gitu. Kita sini mau bertanya, ada tempat yang disediakan dalam ada atau kebiasaan orang bu, itu kayak orang mati gitu. Apa itu apanya tadi? Alat dan bahan yang disediakan. Alat bahan yang Dalam disediakan. kebiasaan orang memandikan jenazah ceritanya. Yang memandikan jenazah sekarang ini ya, Iya. bukan yang dulu. Kalau yang dulu banyak sekali ritualnya itu. Kalau yang sekarang nanti ya kita harus mengikuti apa yang diajarkan di dalam agama kita, agama Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang dipersiapkan itu kalau idza mata ibnu Adam ingkata amaluhu, atau idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam itu sesuai dengan ajalnya, ya ajal itu kalau sudah sampai harus tidak boleh diundurkan dan tidak boleh dimajukan. Bahwa ajal itu kalau sudah datang pasti datang, tidak boleh kita undurkan dan tidak boleh kita majukan. Ya, Ida ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah sampai, tidak bisa kita undurkan dan tidak bisa kita majukan. Jadi di dalam ajal yang dimaksud kematian di sini sudah sampai waktunya mati, sudah waktunya sudah ajal kita. Jadi yang dipersiapkan di situ dalam ritual kematian dalam agama kita, yakni itu kita persiapkan kain putihnya. Kain putihnya bagi yang laki-laki itu biasanya 3 lembar, yang perempuan itu 5 lembar, karena harus menutupi seluruh auratnya. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dengan tapak tangannya. Itu aurat perempuan. Kalau laki-laki yang auratnya itu cuma lututnya dengan pusarnya. Jadi semua bisa kelihatan dia, tapi di saat apa namanya itu mau dikapankan sekarang waktu saatnya mati, dia membutuhkan 3 lembar atau 4 lembar, dan perempuan 4 lembar atau 5 lembar. Tidak bisa juga itu ditentukan, karena mayat itu ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, di situ kita menurut kita sesuaikan dengan mayat itu tadi berapa yang dibutuhkannya. Nah, jadi kalau yang laki-laki sudah, kalau yang perempuan itu laki-laki 3 atau 4 helai, perempuan 4 atau 5 helai, karena menurut bajunya, sarungnya harus disediakan semua, kerudungnya, popoknya, itu cawat-cawatnya itu. Nah, jadi itu kain putihnya disediakan. Yang kedua, kalau sudah itu kita mandikan dia. Nah, dimandikan itu saatnya disediakan sabun mandi, kapur barus, semua itu peralatan mandi. Dan yang ketiga itu saat dia sudah dimandikan, yang pertama kali itu ada 4 orang yang memangkunya. Sebelah kepalanya ada 1 orang, dadanya ada 1 orang, dan sebelah pantatnya ada 1 orang, dan kakinya ada 1 orang. Jadi 4 orang yang memangkunya. Nah, kita memandikannya, kita dahulukan dulu dengan untuk mencebokinya. Dicebok dulu, ya. Sama ini dengan kalau kita ya sudah habis junub, ya harus kita pelajarin ya, adik-adik yang akan mencapai sudah masa balik junub atau mandi suci dari hadas besar, seperti selesai haid, atau orang yang bersuami istri itu mandi junub namanya. Nah, ini yang sudah mati begitu juga, diceboki dulu yang bersih dengan pantatnya, telap duburnya itu, tangan kita yang tengah ini mengusap, semua mengusap cuma ini kan, tidak boleh ditusuk dan harus diusap saja sebersih-bersihnya.
Kalau sudah itu tidak boleh juga digosok dengan keras seperti kita sampai bersih. Kita usap, kita gosok bersih-bersihnya, tidak boleh dikasih keras, dikasih lembek, dikasih lemes karena mereka sudah melaksanakan itu apa namanya itu sakaratul maut, sudah dia itu dalam keadaan sakit, masih sakit, kasihan. Jadi kita itu melayani mayat itu harus dengan pelan-pelan, harus dengan baik, dan serta harus baik caranya. Sedangkan memandikannya juga itu airnya itu tidak boleh kita seperti mandi kita begini, tidak boleh, harus kita pelan-pelan. Kalau bisa, kalau tidak ada air, dari kepala sudah dicoboki tadi ya, selesai dicoboki, sabunnya itu saya biasakan begitu, saya pecah tiga sabun itu, untuk kepala atau 2 sabun untuk badannya dan khusus untuk ceboknya. Jadi itu sabun itu untuk menyabunkan dia. Jadi selesai itu sudah diceboki, diambilkan air wudhu, air sembahyang. Diambilkan air sembahyang, kali jenis sembahyang. Jadi tangannya seperti ambil air wudhu kita semua, sela-selai sudah itu tangannya 3 kali, mulutnya 3 kali. Adapun mulutnya itu nanti disikat gigi selesai mau akan nanti. Kalau dia mau akan mau dimandikan. 3 kali mulutnya sampai ke hidung, 3 kali, baru wajahnya sampai seluruh wajahnya ini, dan pergelangannya sampai melewati ini. Tidak boleh coba sampai di sini. Seperti kita harus lewat ini, karena ini kendor-kendor. Kadang ada di sini, dia ada di sini. Jadi agak lebih sedikit. Begitu kiri kanan. Sudah itu kepalanya, kita ngusap kepala dari begininya sampai kita angkat kepala begini. Sampai ke telinganya kita kasih begini. Masukkan ini di telinganya. Bagi mereka yang sudah bisa itu itu yang biasa itu dibilang ini dibilang di sini, pokoknya di bagian kepalanya. Selesai itu sudah diambilkan air sembahyang, ambil air wudhu, lalu kita siram dari kepalanya sampai perutnya, dari perutnya sampai kakinya. Begitu terus 3 kali. Kita balik lagi ke sana, sebelah kanan ininya ya, kita miringkan 3 kali. Jangan lupa tutup telinganya, jangan sampai masuk air. Dari kepala ke perut ke kaki, begitu seterusnya 3 kali.